Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin belum beraktivitas masih ada di rumah, luangkan waktumu beberapa menit Saudaraku, supaya kita mau sama-sama sebelum kita beraktivitas kita merenungkan akan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu sidang jemaat GBI Sukina yang diberkati Tuhan, yang masih ada di rumah, mari kita mau berikan waktu beberapa menit saja Saudaraku untuk kita mau duduk bersama di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan akan kasih Tuhan sebagai dasar hidup kita untuk kita tetap berada hidup di dalam dunia dan meneruskan akan setiap aktivitas kita. Semua pasti Tuhan sertai kalau kita mau utamakan Dia terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih yang sudah siap kita mau renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami patut bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih dan cinta kemurahan-Mu yang selalu merangkul dalam kehidupan kami, sehingga kami di pagi hari ini Tuhan mendapatkan kesegaran, kenikmatan yang daripada Engkau Tuhan. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun Bapa dalam surga. Sebagai tanda ucapan syukur kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, kami mau datang berlutut kepada Engkau Tuhan, datang memohon belas kasihan-Mu Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, mari Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan, supaya boleh kami lebih layak lagi datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita mau buka di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-16, Saudaraku, satu ayat saja sebagai renungan kita di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ya, buka kitab saudara jika saudaraku sudah mendapatkannya, dan Bapak Ibu Saudaraku mengikuti dalam pembacaan firman Tuhan, dan saya akan membacakannya. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, teristimewa kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, surat Paulus kepada jemaatnya, kepada Timotius yang pertama, ayat 1 Timotius ayat pasal pertama ayat yang ke-16. Ini menegaskan bagi kehidupan kita Saudara yang dikasih, yang dikatakan berbicara tentang penuh kasih dan penuh kesabaran dalam hidup kita. Kalau saya ambil judulnya di situ dikatakan Saudara yang dikasih, Allah menghitungkan orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Allah memperhitungkan orang yang penuh dengan sabar Saudara yang dikasih. Allah melihat dalam kehidupan kita, Allah melihat dengan ketulusan kita, dengan kesabaran kita untuk tetap berada di dalam real kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di sini dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihan agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabaran Tuhan bagi saudara dan saya. Gambarkan kehidupan ini Saudara yang dikasih, yang seperti saya katakan tadi, Allah memperhitungkan segala kesabaran kita yang menaruh hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Karena Allah tidak sia-siakan kesabaran kita. Allah tidak memperdulikan kesabaran kita, tapi Allah peduli. Allah peduli dengan kesabaran kita. Sampai di mana kesabaran kita? Dikatakan walaupun badai, gelombang, dan cobaan pun terjadi, kita penuh di dalam kesabaran Saudara yang dikasih. Dengan pekunan kita kepada Tuhan, dengan keperluan kita kepada Tuhan, tuh Allah selalu memperhitungkan dan memperhatikan usaha yang penuh dengan kesabaran. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah dibiarkan kita berjalan sendiri. Karena apa? Dengan penuh kesabaran kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, Saudara yang dikasih. Ini dalam ujian kesabaran Saudara yang dikasih. Sampai di mana kesabaran kita?
orang mencaci maki kita, orang mengejek kita, orang mencemooh kita. Tuhan izinkan saudaraku ini kasih. Untuk apa? Menguji kesabaran kita. Apakah kita tetap sabar dalam hadirat Tuhan? Apakah kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita tetap berada di dalam kasih Kristus? Dengan berbagai cemooh, dengan berbagai gelombang ini. Apakah kita kuat menanggung dan menerima segala cemoohan itu? Dan melalui ini saudaraku di kesabaran. Sama seperti di dalam tokoh Alkitab berkata saudaraku, seperti Yusuf yang penuh di dalam kesabaran saudaraku ini kasih. Dia dari seorang pembantu dia di kota Mesir saudaraku ini kasih, di rumah Potifar. Dan sampai dia menjadi orang nomor 2 di kota Mesir, negara Mesir saudaraku ini kasih. Dia apa? Dengan kesabaran, dengan ketekunan dia tidak pernah menyombongkan diri, dia tidak pernah jauh dari Tuhan, tapi dia lakukan dengan penuh kesabaran saudaraku yang dikasih. Itu yang harus kita mau contoh di dalam hidup kita saudaraku yang dikasih. Yang tadinya Yusuf yang dijual dengan saudara-saudaranya, dibeli dengan Potifar saudaraku, dia berada di istana Potifar saudaraku, dia seorang pembantu, dia melakukan kegiatannya dengan penuh kesabaran, dia melakukan aktivitasnya di dalam istana penuh dengan kesabaran pembantunya. Tapi saudaraku, banyak cobaan yang dialami, banyak godaan-godaan yang mengalami Yusuf saudaraku dikasih. Salah satunya saudaraku, begitu karena Yusuf begitu mungkin ganteng, dia peduli saudaraku yang badannya kekar saudaraku dikasih. Tapi begitu istri Potifar saudaraku yang dikasih menggoda dia, merayu dia untuk tetap mau bersetubuh dengan dia, tetapi Yusuf menolaknya saudaraku. Suatu ketika saudaraku Yusuf masuk dalam Potifar, masuk ke kamar dalam Potifar saudaraku yang dikasih, dia istri Potifar menarik baju Yusuf, tapi karena tahu Yusuf selalu sabar, dia selalu disertai Tuhan, dia selalu dilindungi Tuhan, dan sampai dia tidak terjerumus saudaraku. Wah, istri Potifar berteriak, lalu penghuni istana saudaraku datang ke kamar, lalu Yusuf pergi lari jauh saudaraku. Tapi begitu suaminya datang saudaraku dikasih, dia mengadu kepada suaminya, lalu perintah Mesir saudaraku dikasih, Yusuf ditangkap dan dimasukkan dalam penjara saudaraku. Tapi Yusuf tidak pernah langgar janji kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia lakuni, walaupun dia di penjara, dia tetap bersabar kepada Tuhan. Dia tetap penuh kasih. Dia tidak pernah menyombongkan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dengan kesabaran, dengan ketulusan hatinya, dia tetap sabar saudaraku yang dikasih. Tuhan terus berjalan, hari berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan saudaraku. Dia lakukan dengan penuh kesabaran. Suatu ketika akhirnya datang saudara dari seorang pembantu menjadi petinggi di Mesir saudaraku yang dikasih, di negara istana Potifar saudaraku yang dikasih. Dia menjadi orang yang nomor 2. Dia setelah itu saudaraku, dia menguasai segala istri. Dia berikan perintah kepada Yusuf untuk memerintah segala, memimpin kota istana itu saudaraku dikasih. Dia orang nomor 2 di istana saudaraku dikasih. Tetapi Yusuf tidak pernah sombong. Dia lakukan pekerjaannya dengan penuh kesabaran. Dia tahu apa? Dia mendapatkan menjadi petinggi di Mesir saudaraku dengan kasih karunia Tuhan, dengan keteladanan dia, dengan penuh dengan sukacita kita kepada Tuhan. Itulah sebagai contoh bagi hidup saudaraku dan saya. Maka saudaraku, apapun yang ada dalam hidup kita, gelombang apapun yang ada dalam hidup kita, seperti saat ini saudaraku yang terjadi di dalam bangsa kita ini, penyakit corona yang melemahkan ekonomi kita, yang melemahkan aktivitas pekerjaan kita, tapi firman Tuhan penuh dengan kesabaran. Dikatakan saudaraku ini kasih dalam ayat 16 itu dikatakan, dia katakan saudaraku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dikatakan, dengan demikian aku menjadi contoh. Nah, saudara dan saya menjadi contoh, menjadi orang yang penuh dalam kesabaran menjalankan setiap aktivitas kita, saudaraku yang dikasih. Itulah dikatakan kemudian percaya dan mendapat hidup yang kekal. Yang tadinya orang yang berdosa, dengan kelakuan kita, dengan penuh kesabaran kita diangkat dan kita menjadi contoh bagi orang yang
belum percaya kepada Tuhan. Kita menjadi contoh bagi orang yang ragu-ragu datang kepada Tuhan. Kita menjadi contoh yang tadinya bimbang datang kepada Tuhan. Dengan kehidupan kita, dengan perlakuan kita, dengan sikap kita yang penuh di dalam kesabaran. Melakukan setiap apapun yang kita kerjakan. Selalu menjadi menjadi contoh, menjadi saksi bagi mereka. Sehingga mereka, orang lain melihat kehidupan kita yang penuh sabar, yang penuh dengan keyakinan, percaya kepada Kristus. Itu orang saudara kita yang tadinya ragu, yang tadinya bimbang, dia ikut datang kepada Tuhan. Akhirnya dia percaya, dia penuh dengan hidup dengan kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam kehidupan ini, dengan penuh kesabaran, dengan kasih Kristus, dengan penuh dengan sukacita, saudaraku yang dikasih. Sama seperti Hana, saudaraku, yang mandul, yang tidak bisa melahirkan. Saudaraku ini kasih mempunyai keturunan, tapi dia tekun dengan secara akal pikiran daging manusia, dia tidak mungkin mempunyai seorang anak. Tapi dengan kesabarannya dia sungguh-sungguh datang memohon kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh datang bersyukur kepada Dia. Dengan penuh kesabaran dia terus datang kepada Tuhan, dia terus datang berdoa kepada Tuhan, terus dia bergumul kepada Tuhan, terus dia bergumul kepada Tuhan. Tidak ada henti-hentinya, saudaraku. Setiap saat dia bergumul kepada Tuhan, setiap saat dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan melihat, saudaraku yang dikasih, yang tadinya Tuhan tutup, akhirnya saudaraku dengan penuh dengan kesabaran orang Hana, dengan kesabaran Hana dia terus datang berdoa kepada Tuhan, dengan kesabaran Hana dia terus berseru kepada Tuhan. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan buka, saudaraku, yang tadinya Tuhan tutup mandulnya, sekarang dia buka, saudaraku yang dikasih. Satu ketika, saudaraku, satu saat akhirnya dia mempunyai keturunan, saudaraku. Itulah dengan penuh kesabaran, saudaraku. Tidak ada jemunya-jemunya, dia terus bersabar. Dan tahun-tahun, saudaraku, dia bersabar. Terus menekan dalam kehidupan. Yang kedua, saudaraku, dikasih contoh yang kedua. Dan contoh yang ketiga, saudaraku, seorang Sarah, saudaraku, yang sudah berumur dan manusia sudah mungkin secara pikiran manusia, secara dokter juga, saudaraku, tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Karena apa? Dengan usia yang sudah 90 lebih, bahkan 95 lebih, sudah mungkin lagi tidak punya keturunan. Tidak mungkin lagi dia mempunyai seorang anak. Tapi dengan kesabarannya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dengan kesabarannya dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia selalu ada di dalam hadirat Allah. Dia selalu ada dalam hadirat Allah. Akhirnya, saudaraku yang dikasih, dengan sungguh Tuhan melihat dengan kesabarannya, Tuhan melihat dengan ketekeliannya, Tuhan melihat dalam setiap pergumulannya, saudaraku yang dikasih. Maka saudaraku yang dikasih, hari terus bertahun, tahun bertambah tahun, terus dia melihat, Tuhan melihat dengan kesabarannya, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi? Dan Tuhan berikan Sarah seorang keturunan, saudaraku yang dikasih. Itulah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih, engkau punya masalah, engkau punya beban, engkau punya masalah ini, saudaraku, jangan pernah mengeluh. Katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, aku terima ini menjadi ujian bagiku, dengan menuntun aku untuk menjadi orang yang sabar, aku menjadi orang yang sungguh-sungguh datang kepadamu, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku tidak pernah jauh darimu. Itu yang harus kita katakan. Maka Allah melihat dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak memperhitungkan. Selalu Tuhan perhitungkan. Maka dikatakan seperti katakan tadi, Allah memperhitungkan orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Pasti Allah melihat akan kehidupan kita. Allah akan melihat dengan kebutuhan kita. Allah akan melihat apa yang kita gumulkan. Allah akan melihat apa yang kita butuhkan. Dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidup saudara yang dikasih. Intinya penuh dengan kesabaran. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tetap ada di dalam real kebenaran firman Tuhan. Tetap ada di dalam kasih Kristus. Itu yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih, di pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada,
baik dalam rumah, baik dalam aktivitas, baik dalam pekerjaan, saudara, baik dalam perjalanan, dan sidang jemaat yang diberkati Tuhan yang belum beraktivitas. Mari dalam kerenungan kebenaran firman Tuhan ini, surat Paulus kepada Timotius menekankan bagi kehidupan kita yang penuh di dalam dosa, kita yang penuh di dalam kita sudah diangkat, saudara dikasih, dan kita dikatakan kita menjadi orang yang percaya, dan kita menjadi orang pengikut Kristus, dikatakan situ harus menjadi orang yang penuh kesabaran. Dikatakan menunjukkan seluruh kesabaran Kristus dalam hidup kita, menunjukkan kesabaran Allah di dalam hidup kita, menunjukkan kesabaran Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang harus kita mau teladani, saudaraku dikasih. Dengan penuh kesabaran seorang Yusuf, dengan penuh kesabaran Hana, dengan penuh kesabaran Sarah mempunyai keturunan, dia pun jadi hidupku. Dengan penuh kesabaran seorang Yusuf menjadi orang pembantu, menjadi petinggi di negara Mesir, saudara, menjadi orang yang nomor 2. Dengan apa yang dia terima itu, dengan penuh kesabarannya, dengan penuh keyakinannya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Allah pun pelihara hidup mereka. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih, dengan ketiga tokoh Alkitab ini, mari kita mau hidup dengan penuh kesabaran. Ini menjadi contoh, dan jadikan hidup kita menjadi contoh bagi orang lain, bagi orang yang ragu datang kepada Tuhan, bagi orang yang bimbang kepada Tuhan. Dengan hidup kita, dengan penuh kesabaran kita menjalani gelombang hidup ini, dengan kesabaran kita menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mampu menghadapinya, kita mampu melampauinya, saudaraku ini kasih. Maka dengan penuh kesabaran, Allah selalu memperhitungkan hidup kita. Allah pelihara hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama di dalam hidup kita. Amin. Itulah renungan pagi kita pagi hari ini. Kita mensatukan hati kita. Kita terus berdoa bagi hidup kita. Kita berdoa bagi keluarga kita. Kita berdoa bagi program gereja kita. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini, supaya Indonesia dipulihkan, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama bagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Boleh kami rasakan sukacita besar di dalam hidup kami. Kami merasakan kebahagiaan yang begitu menyenangkan hidup kami Tuhan. Karena surat firman-Mu berkata di dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-16, Tuhan menekankan bagi kehidupan kami. Kami dituntun dan kami dituntut supaya kami penuh di dalam kesabaran, menghadapi gelombang, menghadapi badai, menghadapi pun apapun yang terjadi. Mungkin orang lain mengejek kami, mungkin orang lain mencemooh kami, mungkin orang lain selalu mengolok-olok kami Tuhan, tetapi Engkau berikan otoritas bagi kami supaya kami menjadi orang yang sabar. Sama seperti contoh Alkitab berkata, Yusuf menjadi dari seorang pembantu menjadi petinggi di kota Mesir, dan seorang Hana Tuhan yang mandul, dengan penuh kesabarannya dia terus menjemu-jemu kepada Tuhan, maka Engkau berikan keturunan. Begitu pula Tuhan tokoh Alkitab Sarah, Tuhan Yesus yang dia sudah berumur hampir 90 tahun lebih, Tuhanku, yang tidak secara akal pikiran tidak mungkin Tuhan mempunyai keturunan, tapi Allah dengan kesabaran, dengan penuh ketulusan hati, Allah selalu memperhitungkan orang-orang yang sabar, maka Tuhan memberikan jawaban. Begitu pula dalam kehidupan kita, kehidupan kami Tuhan, kami penuh dengan ajar kami penuh dalam kesabaran. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap bersabar menghadapi gelombang ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau selalu pelihara hidup kami. Kami tidak pernah jauh dari-Mu, kami tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Kami tidak pernah ada di lupakan kebenaran firman, tetapi kami mau terus merenungkan, kami terus mau merenungkan. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai kesabaran yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan dimanapun berada. Pada saat pagi hari kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Rawat mereka dengan kasih-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu GB Sekinah. Engkau berkati hidup mereka Tuhan, berkati suami istri, berkati anak-anak mereka Tuhan, jadikan mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Kebutuhan mereka Tuhan Engkau cukupkan, perekonomian mereka Tuhan Engkau berkati, apapun setiap aktivitas pekerjaan mereka Tuhan Engkau sertai, apapun yang mereka kerjakan Engkau berikan keberhasilan bagi mereka, karena mereka mengutamakan Engkau terlebih dahulu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi program gereja kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam renovasi gereja kami Tuhan, Kau kirimkan berkat dan dana yang kami perlukan Tuhan, dalam
dalam pembukaan pos PI kami Tuhan yang ada di Kampung Sawah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terlebih dahulu mendahulunya Tuhan. Biarlah semua rencana Tuhan kami serahkan kepadamu, kehendak-Mu yang terjadi. Mujizat-Mu masih ada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota Jakarta, pulihkan lingkungan gereja kami Tuhan Cakung Barat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuasa daripada Roh Kudus-Mu menjamah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, biarlah Tuhan di kegiatan kami di pagi hari ini, setiap aktivitas dan pekerjaan kami mulai dan kami awali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kami Bapa. Terima kasih, terlebih dahulu sucikan dan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami segala perbuatan dosa-dosa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau telah kuduskan kami dengan kasih-Mu Bapa, dan kami siap menerima berkat sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terpuji nama Tuhan Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini, esok lusa, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.